Selamat siang Ibu-Ibu. Masih Siang, semangat ya. Asik. Hari ini siang ini kita akan belajar bagaimana cara mengurangi perilaku buruk pada anak tanpa menggunakan kekerasan ya. Stop kekerasan ya. Ini nanti saya akan ini ada berita Bu. Ya ini tentang cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Nah, ini ya Bu ya. Ini satu, membuat lingkungan aman bagi anak. Kedua, membatasi anak menonton TV, mengalihkan perhatian anak, menjelaskan akibat perilaku buruk. Nah, mungkin ada yang ditanyakan atau apa Bu? Sudah jelas? Sudah jelas Ya. Bu. Ternyata masing-masing anak usia itu berbeda cara mengurangi perilaku buruk ya Bu ya. Ya. Itu tadi untuk anak usia 2 tahun. Sekarang 2 sampai 8 tahun. Mungkin ada yang bisa mau membantu membaca? Bu Reni? Bu, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, Ya. membuat aturan bersama anak, Ya. memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir, mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Ya, betul sekali ya Bu ya. Ini 2 sampai 8 tahun. Ya, ini ya Bu. Cara mengurangi perilaku buruk pada anak. Ya, itu guys. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana cara membuat aturan pada anak serta konsekuensi jika anak melanggar suatu peraturan yang sudah disepakati tadi ya Bu ya, dan membuat sikap konsisten atau tegas dari orang tua ya, supaya anak bisa menjalankan aturan yang telah disepakati tadi ya, seperti itu. Ini ada video ya, video ya, bisa dilihat. Sobinya Bu, Pak Indra. Ya Bu ya, sekilas tentang video. Mungkin ada yang mau menyampaikan tentang video ini Bu? Tentang tadi Bu. Iya Bu ya. Tentang siapa Bisa tadi? membantu? Agus. Agus ya, Agus tadi berkelahi di sekolahan. Terus Kan dimarahin sama ibunya sehingga dia menerima hukuman dari ibunya. Ya benar. Sekilas ya tentang video ini, memang benar katakan Bu Iin bahwa Agus itu berkelahi di sekolah, terus ibunya istilahnya membuat tadi apa peraturan ya, kalau dia berkelahi lagi nanti dia akan tidak ya itu seperti itu ya. Nah, jadi intinya dari video ini Bu Lilin tetap bersikap lemah lembut ya, tetapi tegas pada Ita, meminta Ita untuk menjalankan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Terus Bu Lili dan Pak Rusli berusaha tenang, tidak menggunakan kekerasan, namun tetap tegas dalam mengatasi perilaku Agus. Mereka juga menjelaskan bahwa perkelahian itu intinya tidak baik. Ya. Dan Bu Lili juga meminta Agus untuk memikirkan sanksi apa yang tepat atas tindakannya. Nah, seperti itu Bu ya. Sudah jelas ya? Terus berikutnya kita akan belajar cara memberikan waktu sejenak kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Kita lihat video lagi. Oke, siap Bu. Dilihat ya. Nonton. Nah, seperti itu. Di video yang kedua.
sudah ya Bu ya videonya yang kedua. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan video ini. Udah Bu, udah paham. Jelas ya, Ya. sudah paham. Ya, pada intinya dari video yang kedua ini sangatlah wajar jika terkadang orang tua merasa kesal atau marah karena kegiatannya sudah lelah sehari-hari. Dan ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikap karena tadi lelah, marah, sebaiknya orang tua tetap meluangkan waktu untuk menenangkan diri, baru kemudian memberikan respon terhadap perilaku anak. Tadi Agus diminta untuk berdiri di pojok sebagai konsekuensinya agar Agus itu tahu masalahnya di mana, dan Bu Lili bisa menenangkan diri. Ini bukanlah sebuah hukuman ya Bu ya, agar anak tahu kesalahannya saja. Terus yang inti kedua, memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri setelah melakukan perbuatan buruk akan bermanfaat ketika ia merasa sangat marah. Dengan begitu diharapkan anak sangat menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya, biar berpikir dulu. Namun metode ini sebaiknya tidak digunakan bagi anak usia di bawah 2 tahun karena mereka belum terlalu memahami kesalahannya atau memahami tujuan dari si Agus tadi yang berdiri ya Bu ya. Dan yang ketiga ini memang agak sedikit beda ya Bu ya. Waktu untuk metode ini dapat diberikan sesuai usia anak, beda-beda ya Bu. Misalnya diberikan hukuman 4 menit untuk anak usia 4 tahun dan 5 menit untuk anak usia 5 tahun. Nah seperti itu, mungkin ibu-ibu nanti bisa dipraktekkan di rumah ya, mungkin kalau kasusnya seperti itu. Terima kasih ya Bu ya, semoga bermanfaat. Sama-sama Bu. Ya, sama-sama.